Dalam tradisi Jawa yang diwariskan turun-temurun, setiap manusia lahir membawa sebuah hitungan gaib, hitungan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, namun diam-diam menentukan arah kehidupan seseorang. Bagi sebagian orang, hitungan itu hanyalah nilai neptu yang biasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu, terutama mereka yang lahir pada weton pahing, hitungan itu bisa menjadi pintu menuju dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Dunia makhluk penarik kekayaan, dunia yang sering diceritakan hanya dengan bisik-bisik. Banyak manuskrip primbon tua menyebutkan bahwa pahing adalah salah satu weton yang memancarkan cahaya alus, sebuah aura halus berwarna emas pekat yang hanya bisa terlihat oleh makhluk gaib golongan tertentu. Cahaya ini bukan sekadar energi keberuntungan, melainkan seperti sinyal yang memanggil sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Orang-orang tua Jawa zaman dulu menyebutnya sebagai panggilan alam bawah langit, pertanda bahwa seseorang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan makhluk penarik rezeki. Dalam tradisi kejawen, dikenal istilah kauruh batin, yaitu pengetahuan tentang tubuh halus manusia. Di dalam kauruh inilah ditemukan fakta menarik. Sebagian kecil orang yang lahir pada weton pahing membawa tanda aneh di tubuh gaibnya. Tanda itu berbentuk seperti lingkaran emas lembut yang berada tepat di bagian pusar halus atau pusat energi tubuh. Tanda tersebut, menurut primbon kuno, adalah sengkalan cahaya rejeki. Cahaya yang katanya mampu menarik makhluk penjaga kekayaan untuk mendekat. Namun yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa tidak semua penjaga kekayaan berasal dari golongan leluhur atau danyang desa. Ada satu golongan makhluk yang keberadaannya sering dianggap tabu, jarang dibicarakan, dan bahkan ditakuti oleh para empu spiritual, siluman penarik uang. Dan inilah rahasia gelap yang jarang orang tahu. Konon, ketika seseorang lahir pada hari dan pasaran yang membentuk hitungan pahing tertentu, sebuah gerbang gaib kecil akan terbuka di malam kelahirannya. Gerbang itu tidak terlihat oleh manusia, namun memancarkan cahaya ke alam lain. Cahaya itu seperti umpan, dan makhluk penarik uang akan datang menghampiri, mengamati, bahkan menandai bayi tersebut sebagai calon manusia yang akan ia lindungi. Dalam banyak kisah, hidup orang pahing yang ditandai makhluk ini selalu berjalan berbeda. Dari kecil mereka sering selamat dari bahaya besar, mendapat keberuntungan tanpa sebab, atau didekati orang-orang yang membuka jalan rezeki. Mereka seperti punya magnet tak terlihat yang menarik bantuan dari mana saja. Tetapi tentu saja, semua itu tidak datang tanpa bayangan. Setiap berkah besar selalu membawa misteri di baliknya. Orang-orang tua di pedesaan bahkan mengatakan, wong pahing iku rejekine ora adoh, nanging asring ana sing nuntun. Orang pahing rezekinya tidak pernah jauh, karena selalu ada yang menuntun. Pertanyaannya adalah, siapa yang menuntun itu? Disinilah kisah mengerikan tentang siluman penarik uang dimulai. Dalam kisah-kisah kuno yang tidak pernah ditulis secara terbuka, para leluhur sering membicarakan keberadaan satu jenis makhluk yang paling jarang terlihat, paling jarang dijumpai, namun paling besar pengaruhnya terhadap aliran kekayaan manusia. Makhluk ini disebut dengan banyak nama: sang penarik kebak, si jari emas, penguasa asap rejeki, atau dalam sebutan modern, siluman penarik uang. Tidak seperti makhluk pesugihan pada umumnya yang memiliki rupa mengerikan atau membutuhkan tumbal, golongan penarik uang berbeda sama sekali. Mereka bukan makhluk jahat, tetapi juga bukan makhluk baik. Mereka berdiri di antara dua dunia, netral, tidak patuh pada manusia, tidak pula tunduk pada leluhur. Mereka bergerak berdasarkan hukum energi, bukan perjanjian. Artinya, mereka memilih manusia bukan karena permintaan, melainkan karena kecocokan energi. Legenda mengatakan bahwa siluman penarik uang memiliki rupa yang sangat unik. Sosoknya tinggi, lebih tinggi dari manusia, dengan kulit gelap berkilau seperti batu obsidian yang diasah. Dari seluruh tubuhnya keluar asap emas tipis yang terus berputar mengikuti gerakan halus tubuhnya. Matanya merah menyala, bukan seperti api yang membakar, tetapi seperti bara yang dalam, memberikan kesan bahwa makhluk ini mampu melihat lebih jauh dari apa yang tampak.
Tangan siluman ini adalah bagian yang paling mencolok. Jari-jarinya panjang, lentur, dan di ujungnya tampak seperti memegang benang-benang halus berwarna keemasan. Benang itu dipercaya sebagai simbol aliran rezeki manusia. Dalam dunia gaib, rezeki tidak wujud seperti uang fisik, melainkan seperti benang cahaya yang mengalir dari satu orang ke orang lainnya. Siluman penarik uang dikatakan mampu menarik, dan mengarahkan benang tersebut, dan memberikannya kepada manusia yang ia pilih. Disinilah hubungan dengan weton pahing menjadi penting. Menurut primbon tua, makhluk ini hanya bisa mendekati manusia yang memiliki pola energi tertentu. Pola yang jarang ditemui dan hanya muncul pada hitungan weton tertentu. Pahing, dengan Neptunya yang kuat dan auranya yang panas, menghasilkan gelombang energi yang selaras dengan frekuensi makhluk penarik uang. Aura pahing yang berwarna emas tua menjadi seperti cahaya mercusuar bagi siluman tersebut. Orang-orang tua desa menyebutkan bahwa jika di sebuah rumah ada anak lahir pada hari pahing tertentu dan tiba-tiba lampu sering bergetar, bayangan bergerak sendiri, atau suara langkah terasa namun tidak ada siapa-siapa, maka itu pertanda sang siluman sedang mendekat, memeriksa apakah anak itu cocok menjadi yang dilindungi. Berbeda dengan pesugihan yang harus dipanggil, sosok ini tidak bisa dipaksa. Ia memilih sendiri, mengamati dari jauh, lalu melekatkan diri pada manusia tersebut tanpa ikatan, tanpa ritual, tanpa tumbal. Yang ia lakukan hanyalah mengikuti dari belakang, mendorong rezeki, mengalihkan peluang, dan menjauhkan bahaya yang bisa menghalangi kemakmuran manusia pilihannya. Kisah-kisah lama bahkan menyebutkan bahwa banyak orang kaya di masa lampau, yang rezekinya mengalir tanpa henti, bisnisnya berkembang tanpa sebab, dan selalu selamat dari kehancuran besar, adalah orang-orang yang diam-diam dipayungi oleh siluman penarik uang. Mereka tidak meminta, tetapi mereka terpilih. Dan dari semua weton, pahing adalah weton yang paling sering disebut-sebut sebagai anak emas dari makhluk ini. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki getaran tersendiri. Getaran itu ibarat gelombang yang memancar dari tubuh halus manusia sejak hari pertama ia lahir. Getaran inilah yang menentukan kecocokan seseorang dengan rezeki, jodoh, watak, hingga makhluk gaib tertentu. Di antara semua weton yang ada, pahing adalah salah satu weton yang paling kuat getarannya, sehingga tidak mengherankan bila namanya sering muncul dalam manuskrip-manuskrip tua sebagai weton yang bercahaya terang di alam halus. Untuk memahami kenapa pahing begitu istimewa, kita perlu melihat nilai Neptunya. Dalam hitungan Jawa, pasaran pahing memiliki nilai 9, angka tertinggi di antara semua pasaran. Angka ini dianggap sebagai simbol kesempurnaan energi, puncak kekuatan, dan pusat gelombang spirit. Sementara itu, Neptu harinya bergantung pada hari kelahiran seseorang, tetapi rata-rata orang pahing memiliki gabungan nilai yang tinggi, lebih tinggi dari kebanyakan weton lain. Dalam primbon tertua yang ditemukan di beberapa daerah seperti Ponorogo, Blitar, dan Banyumas, disebutkan bahwa orang yang lahir dengan Neptu tinggi memiliki ruang batin yang lebih luas. Ruang batin ini membuat energi alam lebih mudah masuk dan keluar dari tubuh halus mereka. Energi yang keluar ini tampak seperti cahaya tipis yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Namun bagi makhluk gaib, terutama makhluk dari golongan penarik rezeki, cahaya itu tampak seperti kilauan emas yang memikat perhatian. Cahaya emas pahing bukanlah energi jin atau pesugihan. Cahaya itu adalah refleksi dari kombinasi Neptu hari dan Neptu pasaran yang menimbulkan gelombang kuat, memancar dari titik pusat energi tubuh, terutama di bagian pusar halus. Gelombang ini menggetarkan ruang astral dan memanggil berbagai bentuk entitas, termasuk salah satu yang paling jarang terlihat, siluman penarik uang. Mengapa siluman itu tertarik? Karena frekuensi energi pahing selaras dengan pola gerak makhluk tersebut. Siluman penarik uang berada pada lapisan alam halus yang berbeda dari jin biasa. Mereka bergerak mengikuti arus energi rezeki yang tersebar seperti benang emas di alam tak kasat mata. Ketika benang-benang itu bergerak, mereka menciptakan getaran halus, dan pahing adalah salah satu weton yang dapat memantulkan getaran itu dengan sangat kuat. Konon,
Ada pola tertentu yang membuat seseorang semakin besar peluangnya untuk dipilih. Jika Neptu hari yang tinggi bertemu dengan pasaran pahing, gelombang energinya menjadi seperti lonceng yang berdentang keras. Makhluk halus yang mendengar dentangan itu akan tertarik untuk mendekat, memeriksa, lalu menentukan apakah manusia tersebut cocok untuk dilindungi. Beberapa manuskrip kuno bahkan menggambarkan aura pahing sebagai wilujengan emas. Cahaya perlindungan yang membuat orang yang memilikinya jarang sekali mengalami kemiskinan. Bukan karena mereka selalu berhasil, tetapi karena setiap kali mereka jatuh, selalu ada energi yang mendorong mereka untuk bangkit. Pendorong itu disebut pangayoman gaib, perlindungan tak terlihat yang diyakini berasal dari siluman penarik uang. Dalam pengamatan para ahli laku tirakat, ada fenomena menarik pada orang pahing. Mereka sering mendapat rezeki secara tiba-tiba, dari arah yang tidak mereka duga. Mereka seperti memiliki magnet kuat yang menarik peluang, bukan hanya uang, tetapi juga pertemuan penting, keberuntungan, dan jalan baru dalam kehidupan. Dan fenomena inilah yang membuat para spiritualis kuno percaya bahwa pahing adalah jembatan alam antara manusia dengan makhluk penarik kekayaan. Tidak semua orang yang lahir pada weton pahing dipilih oleh siluman penarik uang. Hanya sebagian kecil yang memiliki kecocokan energi tertentu. Mereka inilah yang dalam primbon disebut sebagai pahing pembuka kawah, yakni pahing yang membelah ruang rezeki dan membuka pintu kekayaan tanpa harus meminta. Bagaimana cara mengenalinya? Primbon kuno menyebutkan beberapa tanda yang bisa dilihat melalui perilaku, mimpi, perubahan energi, bahkan nasib sehari-hari. Yang pertama dan paling umum adalah datangnya uang atau bantuan secara mendadak. Orang pahing yang dilindungi makhluk ini sering mendapat uang dari arah yang tidak pernah mereka rencanakan. Bisa dari pekerjaan yang tadinya buntu dan tiba-tiba berhasil, pelanggan yang tidak disangka datang membawa keuntungan besar, atau pembayaran lama yang entah kenapa tiba-tiba diselesaikan. Tidak jarang mereka merasa seperti tidak pernah benar-benar kehabisan uang, karena setiap kali hampir habis, selalu ada saja aliran kecil yang datang menyelamatkan. Tanda kedua adalah intuisi bisnis yang tajam. Banyak orang pahing yang dilindungi siluman ini mampu merasakan peluang bahkan sebelum peluang itu muncul. Mereka bisa merasakan getaran tidak enak ketika sebuah rencana akan gagal, atau tiba-tiba terdorong untuk mengambil langkah tertentu yang ternyata membawa rezeki besar. Intuisi ini bukan hanya keberuntungan, tetapi efek dari bisikan halus dari makhluk yang melindungi mereka. Sebuah dorongan energi yang membawa mereka menjauh dari kerugian. Tanda ketiga, yang sering menimbulkan rasa takut, adalah mimpi bertemu sosok tinggi gelap. Bagi orang biasa, mimpi ini menakutkan. Namun dalam primbon, sosok tinggi gelap dengan mata merah adalah simbol dari siluman penarik uang. Jika seseorang bermimpi melihat sosok itu, terutama jika sosoknya tidak menyerang tetapi hanya mengawasi, itu pertanda bahwa makhluk tersebut mulai menjalin hubungan dengan manusia itu. Tanda keempat adalah rumah yang terasa hangat dan penuh energi, meskipun secara fisik suhu rumah biasa saja. Ketika seseorang dilindungi oleh siluman ini, energi emas yang dibawa makhluk itu sering menumpuk di ruang tertentu dalam rumah. Orang yang peka biasanya merasakan area itu sebagai tempat yang damai, hangat, dan membuat pikiran lebih tenang. Tanda kelima adalah kesialan yang tidak pernah bertahan lama. Orang pahing bisa jatuh, bisa gagal, bisa bangkrut, tetapi selalu ada kejadian aneh yang menarik mereka kembali ke atas. Mereka seperti punya pagar gaib yang melindungi dari kehancuran total. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan besar, selalu ada jalan keluar yang tidak terduga. Dan tanda terakhir yang paling kuat adalah aura emas yang kadang muncul ketika mereka marah, sedih, atau berpikir keras. Aura ini tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi orang tertentu yang memiliki mata batin kadang melihat kilatan emas tipis di sekitar kepala atau tangan orang tersebut. Kilatan itu adalah tanda bahwa makhluk penarik uang sedang bergerak, memperkuat energi manusia yang ia lindungi. Semua tanda ini menunjukkan satu hal penting. Jika seseorang pahing dilindungi siluman penarik uang, hidupnya akan selalu berada di bawah jalur kekayaan.
Tidak mudah kaya, tetapi tidak mungkin miskin. Tidak selalu mulus, tetapi selalu naik. Dalam banyak kisah kejawen, rezeki tidak dipandang sebatas uang. Ia dipandang sebagai aliran energi, sebuah arus yang bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya, dari satu orang ke orang lainnya. Energi inilah yang menentukan apakah seseorang akan mendapatkan keberuntungan, bertemu orang yang tepat, atau tiba-tiba menemukan jalan keluar dari masalah keuangan. Siluman penarik uang adalah salah satu makhluk yang mampu mengendalikan arus energi ini, dan bagi orang pahing yang terpilih, makhluk ini bekerja dalam cara yang tidak disadari manusia, tetapi terasa dampaknya. Cara kerja pertama adalah menarik peluang dari berbagai arah. Dalam alam gaib, peluang bukan peristiwa acak. Ia muncul sebagai titik-titik cahaya yang mengambang, bergerak mengikuti arus energi. Sebagian orang tidak pernah sadar dengan keberadaan titik cahaya ini, tetapi siluman tersebut bisa melihatnya dengan jelas. Makhluk ini akan mengulur benang emas yang ia pegang, lalu menarik titik-titik itu mendekati manusia yang ia lindungi. Akibatnya, orang pahing yang dipilih sering menemukan kesempatan atau jalan baru tanpa mereka mencarinya. Seolah kesempatan itu sendiri yang menghampiri. Cara kedua adalah menjauhkan manusia dari musibah besar. Kadang seseorang merasa tiba-tiba berubah pikiran, membatalkan perjalanan, atau merasa gelisah tanpa sebab sebelum melakukan sesuatu yang ternyata berbahaya. Para dukun tua percaya bahwa itu adalah usaha siluman penarik uang untuk menghalangi pemiliknya dari jalan yang dapat merusak aliran rezeki. Makhluk ini bekerja seperti penjaga bayangan. Ia tidak memerintah, tetapi mendorong pikiran manusia ke arah tertentu agar tidak terseret ke dalam kehancuran finansial maupun fisik. Cara ketiga adalah menguatkan keberanian dan keputusan besar. Banyak orang pahing yang terpilih justru bukan tipe yang penakut. Mereka berani mengambil risiko besar pada waktu yang tepat, dan keputusan itu sering membawa hasil luar biasa. Bukan karena mereka nekat, tetapi karena energi siluman itu menguatkan pusat keberanian mereka. Ada dorongan halus yang membuat mereka percaya diri untuk melangkah ketika banyak orang ragu. Dorongan ini tidak berasal dari pikiran sendiri, melainkan dari energi yang disalurkan makhluk halus tersebut. Cara keempat yang paling dikenal adalah menarik rezeki dari arah tak terduga. Ini bukan berarti uang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan arus energi rezeki diarahkan agar mengalir kepada manusia yang ia pilih. Misalnya, orang pahing yang sedang terjepit tiba-tiba mendapat penawaran pekerjaan, pelanggan penting, ide bisnis, atau bantuan dari orang yang tidak disangka. Ini bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari benang-benang emas siluman yang mengait aliran energi rezeki dari berbagai sumber dan mempercepat kedatangannya kepada manusia tersebut. Makhluk ini juga memiliki cara lain yang tidak banyak diketahui, membersihkan energi negatif yang menempel. Rezeki seseorang bisa terhalang bukan hanya oleh nasib buruk, tetapi oleh energi yang kotor, iri hati orang lain, atau kesalahan langkah tertentu. Siluman penarik uang dapat membersihkan jalur energi manusia, membuat aliran rezeki itu kembali lancar. Inilah yang menyebabkan orang pahing yang dilindungi selalu tampak stabil meski situasi hidup mereka naik turun. Setiap kali mereka jatuh, selalu ada angin gaib yang mengangkat kembali. Keberadaan makhluk ini bahkan bisa dirasakan lewat perubahan suasana. Terkadang udara tiba-tiba menjadi hangat, cahaya tampak lebih kuning, atau ruangan terasa lebih penuh. Itu adalah tanda bahwa siluman sedang dekat. Meski tidak terlihat, getaran energinya mampu mengubah suasana dan gerakan halus di sekitar manusia. Pada akhirnya, perlindungan dari siluman penarik uang bukanlah kesaktian, tetapi sebuah intervensi halus dari alam gaib. Ia menarik, mengarahkan, membersihkan, melindungi, dan membuka jalan, semua tanpa manusia meminta, karena hubungan mereka terjadi bukan berdasarkan ritual, melainkan keselarasan energi sejak hari kelahiran. Setiap berkah besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Begitu pula dengan orang pahing yang dilindungi oleh siluman penarik uang. Mereka bukan sekadar manusia yang diberi kemudahan finansial, tetapi manusia yang membawa
Utang moral kepada alam. Utang ini bukan kepada makhluk gaib, melainkan kepada keseimbangan rezeki itu sendiri. Primbon Jawa Lama selalu mengingatkan bahwa rezeki bukan hak milik pribadi, ia harus mengalir. Ketika seseorang yang diberkahi menahan aliran itu dengan keserakahan, maka cahaya emas yang menjadi magnet bagi makhluk penarik uang akan meredup. Dalam naskah-naskah kuno, ada peringatan keras bagi orang pahing. Ajang gregeti rejeki, amarga rejeki iku banyu, dudu watu. Jangan menggenggam rezeki terlalu keras, karena rezeki itu seperti air, bukan batu. Mereka yang terpilih biasanya akan mengalami kehidupan yang naik turun. Bukan karena mereka tidak stabil, tetapi karena energi rezeki memang bergerak seperti ombak. Ketika seseorang mampu menerima ombak itu dengan hati lapang, makhluk penarik uang semakin dekat dan perlindungannya semakin kuat. Tetapi ketika seseorang mulai sombong, merasa kekayaannya hasil dari kekuatan sendiri, atau meremehkan orang lain, maka hubungan antara energi manusia dan makhluk itu akan terputus. Banyak cerita tentang orang pahing yang awalnya hidup sangat makmur, tetapi kemudian jatuh miskin setelah mereka lupa diri. Dalam kepercayaan Jawa, bukan makhluk itu yang menghukum, melainkan cahaya emas dalam diri manusia yang mulai pudar. Ketika cahaya itu hilang, siluman tidak lagi tertarik, dan aliran energi rezeki kembali normal seperti manusia biasa. Maka dari itu, orang tua zaman dulu selalu menasihati, "Tetepo andap asor, ben cahyanmu ora ilang." Tetaplah rendah hati agar cahayamu tidak padam. Namun, bagi orang pahing yang menjaga laku, menjaga hati, dan tidak menutup pintu kebaikan, rezeki mereka seperti tidak pernah habis. Mereka cenderung menjadi orang yang dihormati, disukai banyak orang, dan dijadikan tempat bertanya. Bukan karena harta mereka, tetapi karena aura mereka kuat, teduh, dan penuh kewibawaan. Aura seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah tanda bahwa siluman penarik uang masih berada di sisi mereka. Yang lebih menarik lagi, sebagian orang pahing yang terpilih akan menunjukkan tanda fisik tertentu seiring bertambahnya usia. Biasanya garis emas tipis di sekitar wajah, tatapan mata yang berwibawa, atau kemampuan berbicara yang membuat orang lain percaya. Semua ini adalah pancaran energi yang semakin matang. Semakin orang tersebut menjaga dirinya, semakin bersinar pula aura emas itu. Akhirnya, Primbon memberikan pesan penutup yang sangat kuat. Rejeki sing cedak ora bakal keambil wong liya, yen sing duweni tetep eling lan waspada. Rezeki yang dekat tidak akan pernah diambil orang lain, selama pemiliknya tetap ingat dan waspada. Orang pahing yang dipayungi siluman penarik uang bukanlah manusia biasa. Mereka adalah orang-orang yang membawa tugas besar, menjaga aliran rezeki, membawa kebaikan, dan menjadi bagian dari keseimbangan energi alam. Jika mereka mampu menerima takdir itu dengan hati jernih, maka hidup mereka akan terus bergerak menuju kemakmuran yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika manusia. Dan di balik semua itu, selalu ada sosok tinggi, bermata merah, berasap emas, yang berdiri di belakang mereka. Diam, mengawasi, dan menarik benang-benang rezeki dari segala penjuru. Sahabat-sahabat semua, itulah kisah lengkap tentang weton pahing yang dipercaya memiliki perlindungan gaib dari siluman penarik uang. Sebuah energi yang konon membuat pemilik weton ini mudah sekali menarik rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau kamu merasa cerita ini membuka wawasan baru, atau bahkan membuatmu semakin yakin akan kekuatan wetonmu sendiri, jangan lupa untuk like videonya sebagai bentuk dukungan. Bagikan juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka punya weton yang sama dan ternyata menyimpan kekuatan besar yang belum pernah mereka sadari. Dan tentu saja, klik subscribe lalu aktifkan loncengnya, karena masih banyak pembahasan mistik Jawa, primbon kuno, serta ramalan weton yang jauh lebih dalam dan lebih ngeri lagi, yang akan kita kupas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam rezeki, salam cahaya, dan tetap waspada pada tanda-tanda alam.